Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Abu Samsam. Waduh, sahabat, ini ada suatu gebrakan baru buat Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur baru di Jawa Barat ini. Coba bayangkan oleh Anda, ketika para pejabat lain terdiam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di masyarakat, tetapi Kang Deddy Mulyadi ini berani tampil. Walaupun ia harus kontroversi dengan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Dari mulai kebijaksanaan sekolah, mulai kebijaksanaan bagaimana mengatasi premanisme, kebijaksanaan mengatasi oknum-oknum ormas, kini satu persatu dipreteli. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, apakah Deddy Mulyadi ini akan mampu mengatasi berbagai masalah yang kompleks seperti ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Buat sahabatku para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di seluruh provinsi Jawa Barat, baik yang dalam lingkup kewenangan Bupati Wali Kota maupun dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya menyampaikan bahwa kita ingin bersama-sama membangun negeri ini, menata Jawa Barat istimewa dengan melahirkan generasi yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu. Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan. Apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi memang benar, bahwa psikologi seorang kepala sekolah itu harus benar-benar terjaga. Karena ia bukan hanya memikirkan secara keseluruhan sekolah, tetapi masalah-masalah kecil yang dianggap sepele, seperti hanya menghadapi guru-guru yang nakal, yang ego, yang merasa tidak mau tersaingi, ini menjadi masalah yang sangat besar buat kepribadian seorang kepala sekolah. Apalagi menghadapi masalah urusan keuangan. Dengan uang yang ada, ia harus bisa mengelola agar bisa adil dan mencukupi apa yang diterima dari pemerintah. Tentu saja hal ini akan menjadi beban luar biasa buat kepala sekolah. Kadang-kadang di akhir tahun, ia harus pinjam sana, pinjam sini untuk menutupi kebutuhan di sekolah. Apalagi dengan beban sekolah swasta di perkampungan yang harus menanggung gaji para guru honorer. Coba bayangkan sahabat sekalian, guru honorer yang bebannya terkadang melebihi daripada beratnya tugas pegawai negeri, gajinya per bulan ada yang 200 sampai 500 ribu saja. Itu pun ia harus beli sepatu, beli seragam, kemudian harus punya kendaraan dan bensin sendiri untuk transportasi sekolah. Tentu saja ini akan menjadi beban pemikiran kepala sekolah. Yang mana kepala sekolah tersebut tiap bulan harus berpikir bagaimanakah caranya untuk bisa menutupi kebutuhan tersebut. Bahkan dengan kekurangannya ia harus pinjam sana dan pinjam sini. Untuk mengatasi masalah ini, mari kita dengarkan bahasan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan dan ini nanti menjadi komitmen bersama. Yang pertama, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di tiap sekolah. Dan kami akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, kami berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan. Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah. Karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah. Selain daripada itu, pihak kepala sekolah juga guru-guru dibebani dengan sesuatu hal yang luar daripada anggaran. Misalnya kedatangan atasan terkait untuk memeriksa keadaan sekolah, baik alasan administrasi ataupun silaturahmi. Yang mana kedatangannya tentu saja harus dijamu, kepulangannya selain daripada harus memberikan uang yang banyak, maka ikan gurame juga gula merah harus dikirimkan. Selain itu yang membebani adalah kedatangan preman yang tanpa diundang. Oknum wartawan, oknum LSM, oknum ormas. Mereka bukan hanya datang ke kantor-kantor desa, tetapi ada yang datang juga ke sekolah-sekolah yang mana memaksa minta uang. Apalagi punya kesalahan sedikit, maka ia tidak segan-segan untuk mentarik uang. Ada yang sampai puluhan juta rupiah.
Kemudian yang berikutnya, guru tidak boleh dibebani oleh berbagai aspek yang bersifat administratif yang membebani mereka, sehingga mereka sibuk membuat laporan dibanding dengan fokus untuk mengajar kepada siswanya. Dan kami akan menyiapkan tim untuk mendampingi guru-guru di setiap sekolah agar aspek-aspek yang bersifat administratif untuk kenaikan golongan, yang berdampak pada kenaikan tunjangan, gaji, dan sejenisnya, biarkan nanti tim kepegawaian yang melakukan pengelolaan. Dan guru difokuskan untuk mengajar tanpa berpikir apapun yang di luar kepentingan belajar mengajar. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi bahwa guru sekarang ini terlalu diberikan beban administrasi, termasuk membuat RPP atau rencana pembelajaran ketika setiap masuk sekolah. Dan itu menghabiskan waktu yang sangat banyak sehingga tidak sempat untuk mengajar fokus kepada murid. Belum lagi nanti di akhir semester, ia harus membuat laporan pendidikan harus berlebihan. Dan guru juga diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan media sosial di sekolah yang tidak ada kaitannya dengan urusan pendidikan. Misalnya guru tiba-tiba joget-joget di ruang kelas, guru tiba-tiba memperlihatkan baju yang dipakainya, memperlihatkan sepatu yang dipakainya, memperlihatkan kecantikan yang ada dalam dirinya agar menarik perhatian netizen. Menurut saya itu tidak penting. Fokuskan guru pada apa yang menjadi kebutuhan dari siswa-siswa dan memposting kegiatan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan semakin merangsang siswa untuk kreatif di sekolahnya. Apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi memang itu suatu kenyataannya. Mohon maaf, ini terutama ibu-ibu yang masih muda sebagai guru ya. Mereka dengan menggunakan seragam dinasnya berani berjoget-joget di TikTok atau media sosial yang lainnya. Dan tentu saja ini akan menurunkan marwah atau wibawa dia sendiri di hadapan anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam, dan berbagai kegiatan. Jika memang dilarang untuk berbisnis di sekolah, apalagi dengan bisnis seragam sekolah atau kaos olahraga, kemudian LKS dan lain sebagainya, ini tentu saja Deddy Mulyadi tidak semata-mata beliau berbicara, tentu saja sudah dengan tanggung jawab akan diberikan dana yang cukup untuk kepentingan sekolah. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah cukup atau tidak dana BOS untuk kepentingan sekolah? Tentu saja kritik saya kepada Deddy Mulyadi, Anda harus bertanggung jawab. Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan studi tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa. Karena ini akan selalu menimbulkan kecurigaan dan berdampak bagi tekanan psikologi para guru. Memang benar sahabat sekalian, dikarenakan memang ada program pemerintah untuk mengadakan study tour untuk sekolah, ini membebani guru-guru yang berada di sekolah. Lagi pula ini menjadi suatu kecurigaan orang tua murid. Di antaranya orang tua murid sekarang ini sudah memperhitungkan ya. Untuk study tour umpamanya cukup 300.000 saja, ternyata diperhitungkan melebihi daripada 1 juta rupiah. Ini suatu kecurigaan yang sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan bisnis guru-guru tahunan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menata pendidikan yang lebih baik dengan satu komitmen dari saya bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan-tujuan lain. Selanjutnya, anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiayai kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Nah, semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat. Salam hormat dari saya, terima kasih. Sungguh luar biasa perencanaan dan tindakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi.
tetapi akhirnya tentu saja akan bertumpu kepada keuangan. Apakah negeri ini sudah sanggup dan mapan untuk membiayai pendidikan kita? Silakan Anda untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.